Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kemenang, yang kami hormati beserta jajarannya, Bapak Kasih, serta para jamaah ASN Kemenang yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini walaupun tadi di rumah saya hujan deras, kita bisa menyelenggarakan majelis taklim tiap hari Selasa. Ini warisan dari orang-orang yang sangat terdahulu. Mulai saya di PNS, pengajian hari Selasa itu sudah ada. Dulu diuri-uri oleh para pejabat harus tetap berjalan. Maka dengan surut naiknya pengajian hari Selasa sampai hari ini pun juga demikian, yang penting tetap jalan. Ini warisan dari para pendahulu-pendahulu kita, dan itu menjadi jariah mereka bahwa di Kemenang tiap hari Selasa diadakan kajian atau majelis taklim. Salat salam kita panjatkan kepada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada jamaah rahimahullah, saya terima kasih kepada teman-teman semua yang mau hadir. Semoga semua mendapat keberkahan, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahimahullah, pada kesempatan ini kita membicarakan masalah pertemanan. Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, mesti tidak ingin sendiri, berhubungan dengan orang lain, bermacam-macam hubungan, mungkin hubungan suami istri. Yang sering terjadi dalam kehidupan kita adalah hubungan pertemanan. Maka sebagai makhluk sosial kita tentu butuh teman. Faktor pertemanan karena mungkin pekerjaan, sama-sama bekerja dengan satu instansi, maka kita bisa menjadi teman. Karena faktor hobi, kita bisa jadi teman. Sama pemikirannya, kita bisa dimakan, ngobrol enak, nyambung, pemikirannya sama. Mungkin faktor kepentingannya sama, kita bisa berteman dengan mereka. Mungkin ada yang suka tani, ngobrol masalah pertanian, yang bisnis ngobrol, maka biasanya bisa jadi teman. Tapi kita harus menghindari, ada dua teman yang harus kita hindari. Ini merugikan kalian sendiri dan kalian tidak akan maju. Lihat saja, orang-orang begini nanti orangnya juga tidak akan maju. Kalian yang berteman akan terpengaruh, tidak akan maju ke depan. Maka saya harapkan kalau sifat ini juga ada pada diri kalian, tolong dibersihkan dan dihindari. Latihan dibersihkan. Yang pertama, teman yang harus dihindari yaitu selalu melihat kekurangan orang lain. Ketika mindsetnya melihat kekurangan orang lain, maka dia akan nanti basa Jawa ini sering ngrasani dan itu. Secara nilai, sesungguhnya dia itu nilainya 6, tetapi melihat orang lain nilainya 7,5, maka biar dia terlihat baik, maka dia menurunkan rasa nilai, menjelek-jelekan orang lain, biar orang lain nilainya 5, maka dia terlihat baik. Hati-hati dengan orang yang demikian. Mungkin hari ini dia berbicara jelek pada orang lain, tapi ketika kalian nanti berteman dengan dia dan Anda pergi, dia akan menjelekkan Anda dengan teman yang lainnya. Dan orang begini tidak akan maju, stagnan di angka 6, tidak mungkin 7 ke 8 atau ke 9, sebab
Dia selalu menutupi kekurangannya dengan menjelekkan orang lain. Di kantor mesti ada, begitu di tetangga juga konjone sugih dirasani, konjone berhasil dirasani. Mereka tidak mau belajar. Kenapa mereka berhasil? Konjone tuku mobil dirasani, padahal utang BRI atau utang koperasi. Ini kadang, atau mungkin dia hanya memang anaknya orang kaya, sebelum jadi pegawai sudah menjadi orang kaya. Maka orang-orang selalu melihat hal-hal negatif ini sama harus hindari. Kalau sampai punya pemikiran demikian, maka harus dihindari. Maka kalian tidak akan maju selamanya. Hidup kalian akan gelisah karena selalu pada suatu keburukan orang lain, dan Anda terdikte dengan di luar Anda, maka Anda tidak akan bahagia. Sebab Anda terdikte dengan keadaan di luar. Dua atasan produk pelit susah, dua atasan produk pinter susah, dua atasan perawat pinter susah. Maka saya dulu berpikir, kita punya atasan pinter, kita banyak belajar dari atasan. Punya atasan pelit gampang, malah kita servis dia, kita luar selesai. Ada malah rapuh atasannya mengenai digawani opo selesai. Kadang kita itu selalu mengeluh, orang-orang itu selalu mengeluh, maka kita harus cari solusi. Setiap permasalahan itu kita yang harus memberikan solusi. Maka kebahagiaan kita tidak terdikte dengan orang lain. Kita tetap bahagia, tetap fun-fun saja bekerja dan fun santai. Karena kita punya karakter selalu bisa memahami orang lain dan bisa menutupi kekurangan orang lain. Ini yang satu. Ini dijauhi. Ini sangat mempengaruhi nanti. Itu ngobrol itu. Saya itu juga punya teman itu di kota, cerita juga punya teman gitu. Males dia ngobrol, sebab nggak pernah bahagia, mesti sedih kan. Omongan orang lain kan sama ikut sumut juga. Beliannya, utangnya kayak bisa apa orang belok jauh, belok sedih tuh, utangnya ada yang jauh sedih. Padahal sama aja ya nggak pernah naik mobilnya. Makanya ya jangan melihat kekurangan orang-orang yang begini harus ditinggalkan. Kalau kita punya sifat-sifat begini harus kita tinggalkan. Kemudian yang kedua, orang-orang yang selalu merendahkan orang lain, ini juga harus ditinggalkan. Kadang-kadang terlalu melihat dunia ini rusak, dunia wis rusak, kantor kamu nanti pilih wong malah rapat beres surat. Orang agama semua coba, nggak ada sistem yang benar. Ini bisa ekstrim, orang bisa ekstrim, selalu sinis, selalu pandang rendah kepada yang lain. Saya pernah berteman dengan sebenarnya dia itu nggak pintar, tapi duduk dekat saya. Kemudian dia selalu mengikuti itu aliran cingkrang. Dia kan agak ekstrim ya, Pancasila, macam-macam kan adanya. Akhirnya ketika peledakan di kantor polisi, banyak yang kena. Teman saya 3 hari gak tidur katanya, tapi saya kena juga imbasnya. Maksudnya itu juga termasuk ekstrim. Ingat saya dibicarakan di kantor sini saya juga maksudnya akan dibicarakan katanya ekstrim, pemikirannya ekstrim, karena saya sering duduk, maka berteman duduk aja, maka sudah imbasnya di kantor untuk tidak menghambat makan saya dan lain-lain, cuma dibicarakan saja. Kemudian ketika di daerah tertentu saya juga sering diajak oleh Koramil itu ke daerah-daerah tertentu, daerah ekstrim, saya akhirnya tidak mau, karena saya tidak punya surat tugas dari Koramil. Intinya punya surat tugas, atasan mengetahui, tapi saya dikira ikut pengajian mereka, padahal kita meneliti, mendata mereka. Maka berteman dengan orang-orang yang model demikian dihindari. Mereka cuma perlu mengkritik tanpa ada solusi. Boleh mengkritik, tapi ada solusinya. Ini dua teman ini kalau dihindari. Yang pertama, resikonya Anda akan gelisah, tidak akan maju. Anda mencari kebaikan untuk dirinya dengan menjelekkan orang lain. Maka ada sebuah pertanyaan,
seorang, bagaimana Anda bisa mengurangi angka 10? Maka murid-muridnya nolnya dihapus, kita mengurangi jadi 1, ada yang satunya dihapus jadi 0. Maka murid yang cerdas datang, maka ditambahlah 1. Maksudnya gimana? Kan 101 berarti lebih besar dari 10. Maksudnya ketika ada teman yang baik, maka kita harus meningkatkan, mengupgrade diri kita menjadi lebih baik di atas mereka. Kemudian ini teman-teman yang harus kita dekati, yang kita berteman dengan baik. Yang pertama adalah teman yang selalu mempunyai ide-ide yang baik. Bagi penyuluhan mungkin dia penyuluhan, bagi yang lain administrasi dan administrasi. Selalu belajar bagaimana mengerjakan sesuatu itu dengan mudah dan menyenangkan. Jadi tidak ada kesan-kesan mengeluh. Saya punya banyak teman itu mesti mengeluh. Saya datang mesti mengeluh. Biasanya dia aja, ada memang kelasnya begitu, mengeluh terus. Memang dia berat juga, memang pekerjaan dia berat. Tapi kan berat begitu. Kita sudah bekerja capek, lelah, terus kita tidak fun, tidak senang. Maka orang-orang yang selalu punya ide, gampangnya gini. Kalau ada regulasi, ada sasaran cap dirjen, itu dibaca sehingga kita tahu. Kita tidak mau makan gaji buta. Kita juga tahu pekerjaan kita kadang itu tupoksinya apa, nggak tahu. Akhirnya sesungguhnya kita katakan gaji buta, ya kita kerja tapi ikut temen aja, bukan untuk apa ada dasar. Ketika atasannya bingung, atasannya nggak ngerti, bawahnya juga ngerti, akhirnya ikhtilaful juhala. Terus apa? Khilafnya orang-orang bodoh-bodoh gak ngerti ini akhirnya. Tapi kita bisa menjelaskan ini loh Pak, aturannya begini, ini pada dasarnya kan enak. Jadi nggak semua orang baca tupoksi kita, maka jadi ide. Ini yang harus kita kerjakan. Makanya setiap ada aturan itu dibaca, ngerti nggak ngerti pokoknya dibaca. Mulai jadi. Kadang kita kan harus baca. Oke, kadang saya bacakan biar dengar. Kita itu kadang simai, mendengarkan setengahnya. Maka sering saya membaca kepada tak bacakan, terus paham pokoknya tak baca. Sejak ada regulasi aturan. Kemudian yang lebih tinggi lagi adalah bisa menjalankan setelah ide-ide muncul, menjalankan aturan itu dan mengupdate kemampuan bagaimana menjalankan tugas itu secara ideal. Oke, aturan itu 10. Contoh gini, tupoksi penyuluh atau administrasi, maka kita sudah paham. Itu kan ide, kan jadi ide pekerjaan. Oke, ini kita kerjakan berapa kali, 10 kali. Maka untuk praktek mengupgrade itu kan gak gampang. Kita kerjakan, dia ingin terjadi di penyuluhan atau mungkin di administrasi, kan gak gampang kan? Gak semua orang bisa kan? Harus ngerti ini. Nah inilah mengupgrade kemampuan. Ini prakteknya gak gampang. Merencanakan ide dipraktekkan di komputer tidak gampang. Setelah jadi SKP, maka itu juga jadi ide lagi. Sebab itu cuma tulisan dalam komputer. Kemudian kita laksanakan keseharian pekerjaan berdasarkan. Nah, ini kan perlu upgrade, kita ngobrol. Maka tuba dengan seorang min fitness. Tujuh kemayangan, tujuh orang beruntung, orang yang sibuk memikirkan kekurangannya, aibnya, sehingga tidak memikirkan kekurangan orang lain. Orang-orang begini sibuk memikirkan pekerjaannya sendiri sudah capek untuk akhirnya tidak memikirkan pekerjaan orang lain. Sibuk. Ini gimana prakteknya? Di lapangan gimana? Sebab undang-undang itu mesti ideal 10. Tapi waktu itu belum suruh senyapa dari data 10, gajinya juga gak naik, sini nilainya bolu songo, sing 100 harus sing bolong-bolong kalau itu. Kenapa kita kadang kan terlalu capek? Kita maka pertama terjunnya kita naikkan ke 85. Kalau 100 mungkin sulit. Itu berdasarkan tatanan ideal. Maka ketika ide tatanan ideal, maka kemudian kita praktekkan ke praktekan nyata, dan itu mungkin tidak ideal, mesti nilainya di bawah tatanan
Kalau kita terlalu memaksa ideal, maka kita kadang menjadi ekstrim, sulit mencapai ketatanan ideal. Maka para jamaah rahimahullah, maka pada kesempatan ini pada teman-teman semua selalu pesan saya untuk investasi yang paling berharga daripada emas dan uang, satu ketulusan. Ketulusan itu penting. Pertemanan kalau tulus bisa selamanya. Tapi kalau sampai suka memanfaatkan orang lain, pertemanan tidak akan abadi. Terasa orang nanti. Tapi ketika ketulusan itu, maka sampai kapanpun, walaupun itu hal kecil, maka sampai akhir hayat, insya Allah teman-teman kita tetap mengenang kita. Mungkin tulisnya ketulusan itu kadang kita dimanfaatkan, dibully dan lain-lain. Tidak lagi dalam agama Islam adalah ikhlas. Ikhlas ini sangat penting dalam pertemanan, dalam bergaul. Dengan ikhlas maka pertemanan ini sampai kita bawa ke akhirat. Coba sangat bayangkan dalam pertemanan sampai memanfaatkan orang lain. Malunya kita dibuka ketika ya Allah bisa di akhir. Biar rencana apa? Gue memanfaatkan aku untuk baik. Dibuka nanti semua. Kan gak enak. Maka perlu ketulusan. Sampai akhirat pun nanti kita bisa ambil manfaatnya. Oh ternyata semua nolong ya gitu ya. Oh iya gitu kan enak gitu. Maka ikhlas, ketulusan penting. Investasi. Yang kedua, ramah. Penting ya, untuk membangun jaringan maka harus ramah. Nah, kalau kajian Quran yang masjid ini agak kunjungnya itu ramah dan besok. Tapi di sini kan serius ini ya, jadi rapatnya nyaman. Ngaji serius ini rapatnya nyaman, ngaji serius tenang. Tapi harus ramah, baik tulus ramah dengan semua orang. Sebab apapun yang kita lakukan, kalau tidak ada saling ramah, walaupun itu benar, kadang tidak bisa diterima orang lain. Ayo makan, sing ratunya dua selesai makan, tak enak. Membuat dengan sahabat dan ini kan keramahan dengan sopan. Dan yang paling terpenting adalah selalu mengupgrade kemampuan. Yang menyuruh ya latihan, jatuh, penyuluhan, dan upgrade kemampuan yang lain, media sosial dan lain-lain. Mungkin yang administrasi atau yang lain bisa mengupgrade kemampuannya di administrasi. Ini sangat penting kita lakukan terus dalam jangka panjang 5-10 tahun lagi. Apa yang nomor 1 dan 2 akan tertinggal jauh, kita sudah tidak sebab kemampuan kita meningkat, kemampuan itu menempel pada diri kita. Tapi kalau sifat-sifat yang tidak baik itu akan ketinggalan. Kita kerja sama bekerja sama teman karena kita sudah mampu. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Dan ujungnya juga ada lagi bagaimana nanti menghadapi teman. Nanti kalau teman itu juga ada yang modelnya suka memanfaatkan orang lain. Teman ini yang paling berat dalam dunia politik ada. Mereka yang memukul, mereka yang merasa digolimi, mereka yang menggolimi, tapi mereka keluar di media sosial atau seakan-akan mereka yang tergolimi. Mereka yang memukul, sing sanggap loro kita langsung jotos. Ini ada orang-orang model itu ada. Bagaimana nanti solusinya? Insya Allah ini sudah jalan bagus dan sudah tak terlalu panjang, tidak baik. Yang penting kita bisa ngaji, kita ngobrol di kajian Selasa terus bisa berjalan. Semoga menjadi jariah kita dan menjadi kehidupan kita menjadi berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ahdina bil iman wa amina bil iman wa syurna bil iman wa takhirna jannatan iman. Allahumma ahdina min balai dunya wa bil akhirah wa syarri min syarri akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.